Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang min, median, dan modus, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Simak terus ya video ibu. Oke, kita lanjut. Materi kita itu median. Minggu semalam kita membahas tentang rata-rata, sekarang mediannya ya. Nah, contoh pertama. Diketahui sebuah data 8, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 2, 9, 10. Yang ditanya adalah median. Nah, kita jawab sama-sama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita urutkan angkanya dari yang terkecil. Kita lihat angka yang terkecil adalah 2, lanjut 4, 5, 6. Nah, di situ 6-nya ada 2 kan? Maka tetap tulis 6-nya sebanyak 2 juga. Lanjut 7. 7-nya ada 3 kali. Lanjut 8, 9, 10. Nah, langkah pertama sudah selesai. Selanjutnya langkah kedua, kita hitung berapa banyak datanya. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Data di atas adalah 11. Nah, berhubung datanya data ganjil, maka mencari mediannya kita pakai rumus yang ada di LKS ya. Salah ibu nih. Me sama dengan xn tambah 1 per 2. Nah, n-nya berapa? X-nya nggak usah perlu diganti. X-nya itu menandakan itu data ke berapa. X-nya, n-nya 11 tambah 1 bagi 2. Maka X 12 bagi 2 sama dengan data ke-6. Ini maksudnya data ke-6. Nah, sekarang kita hitung data ke-6 dari sini. Yang mana dia? Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti median data di atas adalah angka adalah 7. Nah, gitu aja. Mudah kan? Oke, kita lanjut contoh kedua. Nah, contoh kedua ini diketahui datanya sebagai berikut. Ini lah, kita urutkan kembali seperti yang di atas. 5, 6, 6. 6 ini 6 satu lagi di sana. Baru 7, 7, 8, 8, 9. Nah, kita hitung dulu berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berhubung datanya data genap, maka kita hitung, ambil tengah-tengahnya kan, nilai tengah tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Hitung sini lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini yang kita ambil mediannya. Nah, cara menghitungnya, me sama dengan 6 ditambah 7 bagi 2 sama dengan 13 bagi 2 atau 6,5. Nah, itu dia. Mudah kan? Lanjut contoh ketiga. Contoh ketiga ini kita menghitung median tetapi menggunakan data frekuensi. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita hitung terlebih dahulu berapa banyak datanya. Datanya itu yang data frekuensi ya. Frekuensi. Sama dengan mana dia yang kita harus hitung? Ini dia. 1 tambah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 10 tambah 11 tambah 3 tambah 1 itu sama dengan 33. Maka banyak data tersebut adalah 33. Nah, lanjut. Langkah yang kedua, kita mencari letak median. Letak median kita pakai rumus yang tadi. X n tambah 1 per 2. Nah, banyak datanya berapa?
tadi 33 tambah 1 sama dengan per 2, berarti data ke 34 dibagi 2, maka data ke 17 lah mediannya. Data ke 17. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melihatnya? Kita lihat dari sini. Data ke 17-nya. Ini data pertama nih. Data pertama 1 tambah 4 5 tambah 2 7 tambah 10 17. Nah, maka letak median di data ke 17 adalah angka 75. Nah, begitu dia. Mudah ya. Oke, kita lanjut materinya tentang modus atau nilai yang sering muncul. Nah, contoh pertama, diketahui sebuah data dengan nilai dan frekuensinya sebagai berikut nih. Yang ditanya adalah modus. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Ini adalah materi yang paling gampang. Kenapa Ibu bilang paling gampang? Kita lihat aja. Ini nilainya nih ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di frekuensi nilai 6 itu muncul sebanyak 4 kali. Yang nilai 7 muncul sebanyak 8 kali. Nilai 8 muncul sebanyak 9 kali. Nilai 9 muncul sebanyak 6 kali. Nilai 10 muncul sebanyak 3 kali. Nah, jadi nilai yang paling banyak muncul adalah nilai 8 karena yang munculnya itu sebanyak 9. Berarti modusnya adalah 8. Udah selesai. Nah, kita lanjut contoh kedua. Contoh kedua ini dipakai data tunggal. Datanya ada 5, 5, 7, 8, 8, 7, 9, 10, 8, 7, 5, 8. Kita cari modusnya. Tapi pertama sekali kita buatkan dulu data 5, data 7, data 8, data 9, data 10 biar lebih mudah. Nah, data kelima kita hitung ada berapa kali dia muncul. 1, 2, 3. Tuh di sini 3. Data 7 muncul sebanyak 1, 2, 3. 3 juga. Data ke-8 muncul sebanyak 1, 2, 3, 4. Data 8 muncul sebanyak 4. Data 9 muncul sebanyak 1. Dan data 10 muncul sebanyak 1 juga. Jadi modusnya adalah data 8. Nah, inilah dia. Selesai, gampang kan? Lanjut ke materi jangkauan. Nah, jangkauan ini contohnya ya, ada data 25, 6, 4, 5, 7, 9, 3, 4 yang ditanya jangkauan. Langkah pertama kita harus mencari tahu berapa data minimal, singkat X-min ya. Data minimal itu mana yang paling terkecil dari sini, yaitu angka 2. Setelah itu kita cari data maksimal atau data tertinggi, yaitu 9. Nah, jadi rumus dari jangkauan itu sama dengan X max atau data maksimal dikurang X min atau data minimal, berarti 9. Oke, materi selanjutnya kita membahas tentang kuartil. Di sini diketahui ada sebuah data 16, 11, 13, 14, 18, 16, 16, 17. Nah, yang ditanya itu Q1. Q1 ini adalah kuartil bawah. Q2 ini adalah median. Q3 ini adalah kuartil atas. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengurutkan data yang ini. Data ini ya, kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dimulai dari 11, 13,
14, 16, 16, 16, 17, dan 18. Setelah kita urutkan, kita buat di sini X min. X min itu tandanya data terkecil. Yang ini kita buat X max, itu artinya adalah data terbesar. Nah, langkah berikutnya kita mencari mediannya ataupun Q2. Nah, Q2 itu tadi Ibu bilang kuartil tengah ataupun median. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, datanya kan data genap nih, angka 8. Maka dia 4 kan. Nah, kita buat 1, 2, 3, 4 nih. Yang keempat nih. Terus 1, 2, 3, 4 yang keempat ini. Nah, 16 sama 16 ini, inilah Q2-nya, mediannya. Nah, sekarang kita mau mencari letak Q1 atau kuartil bawah. Kita hitung. Q1 ini itu adalah median dari X min dan Q2. Kita hitung ya, sini ya, 1, 2, 3, 4. Berarti mediannya mana? Ini dia, 13 dan 14. Ini dia Q1. Paham ya? Terus tinggal yang Q2, Q3. Q3 itu median dari X max dengan Q2. Kita hitung sini lagi, 1, 2, 3, 4, 4. Berarti 22 datanya kan. Nah, ini berarti 16 sama 17 itulah Q3. Kita buatkan di sini. Q1 sama dengan 13 tambah 14 bagi 2 sama dengan 13,5. Untuk Q2 sama dengan 16 tambah 16 per 2 atau sama dengan 16. Nah, yang terakhir Q3 sama dengan 16 tambah 17 per 2 atau sama dengan 16,5. Nah, begitu. Ini kalau contoh data memiliki 8 data. Untuk contoh yang lainnya kita buat lagi contoh kedua. Oke, kita lanjut contoh kedua. Diketahui sebuah data tersebut yang ditanya sama Q1, Q2, dan Q3. Langkah pertama tetap kita urutkan terlebih dahulu. Dimulai dari 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Seperti tadi, ini kita buat X min. Ini kita buat X max. Setelah itu kita hitung dulu datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 berarti mediannya di 5 dan 5-nya ya. Ini di data kelima kanan dan ini. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Terus 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Ini mediannya 6 dan 7. Baru setelah itu kita mencari Q1. Q1 seperti Ibu bilang tadi sebelumnya, nilai tengah dari X min dan Q2. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 berarti disinilah Q1-nya. Nih, kita hitung juga lagi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data yang ketiga itu yang Q3-nya. Nah, jadi Q1-nya sama dengan 6, Q2-nya sama dengan 6 tambah 7 bagi 2 atau sama dengan 6,5. Q3-nya sama dengan 8. Nah, selesai. Kita lanjut materi baru tentang jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil. Nah, diketahui sebuah data tersebut yang ditanya itu jangkauan interkuartil, biasa disingkat dengan QR,
terus nomor 2 simpangan kuartil yang biasa disingkat dengan QD. Nah, langkah pertama kita harus mengurutkan data ini. Kita urutkan dari yang terkecil lagi, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 9. Seperti biasa, kita tetap harus membuatkan ini adalah X-min atau data terendah, ini data tertinggi. Nah, langkah berikutnya kita cari Q2-nya. Q2-nya kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 bagi 2 di data ke 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima ya. Data kelima itulah Q2-nya. Lanjut, kita cari dulu Q1. Q1 kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang di tengah-tengahnya itu adalah angka 4. Lanjut, kita cari Q3-nya. Kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang ini, yang 6 inilah Q3-nya. Nah, lanjut nomor 1. Ibu pakai singkatannya aja, QR atau jangkauan interkuartil dengan rumus Q3 dikurang Q1 sama dengan Q3-nya berapa? 6. Q1-nya 4. Berarti sama dengan 2. Nah, inilah QR-nya. Lanjut ke simpangan kuartil atau QD. QD itu rumusnya ada setengah dari QR. Setengah QR-nya berapa? 2. Ketikkan 2. Berarti 1 kali 2. 2. 2 bagi 2, 1. Nah, ini dia QD-nya. Atau bisa juga pakai rumus yang satu lagi. QD sama dengan setengah dikali Q3 kurang Q1. Sama dengan setengah dikali Q3-nya 6, Q1-nya 4. Sama dengan setengah dikali 2 atau sama dengan 1. Nah, gitu aja.